Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Satya. Jadi iya, di video kali ini aku mau ngebahas tentang materi imunisasi. Ya, itu karena kemarin waktu aku ngebahas tentang FR tahun lalu atau bocoran soal yang keluar tahun lalu, itu tuh banyak yang dapat imunisasi, beberapa orang yang dapat imunisasi kayak gitu. Nah, itu dia sebabnya makanya aku ngebahas tentang imunisasi ini. Nah, misalnya kalian penasaran, kalian tonton aja video ini sampai habis. Tapi ya, sebelum lanjut, kalian jangan lupa subscribe dulu. Kenapa? Karena dengan kalau kalian subscribe, kalian udah mendukung aku untuk semangat terus buat video-video yang kayak gini yang insya Allah bisa bermanfaat. Dan iya, aku juga mau merekomendasikan bimbel SKB Perawat gelombang keempat, teman-teman. Nah, ini udah dimulai belajarnya tanggal 2 Juni kemarin. Jadi buat teman-teman yang kemarin mau daftar bimbel tapi belum kebagian slot gitu, jadi kalian buruan aja ikut gelombang keempat. Nah, banyak yang nanya, Kak, apakah akan ada gelombang kelima? Nah, itu tuh tergantung sama jadwal SKB ya, teman-teman. Ya, karena kita ini masih harap-harap cemas, nggak tahu kapan jadwal SKB yang tepat. Jadi buat kalian yang mau daftar, kalian tinggal klik di description box, aku udah ngeletakin linknya, jadi sekali klik langsung diarahkan ke adminnya. Dan ya, ini dia sebenarnya pusatnya. Jadi di video kali ini aku tuh ngebahas tentang imunisasi, dan salah satunya aku ambil materinya dari Kapita Selekta, materi SKB Perawat plus soal dan pembahasan milik Pak Hendy Kanduro gitu. Jadi ya, buat kalian yang kemarin-kemarin masih nanya-nanya Kapita Selekta dan yang kemarin masih pengen harga diskon, sekarang harganya masih 150.000, jadi masih sama. Nah, kalau misalnya kalian mau daftar, kalian tinggal klik aja di description box, aku udah ngeletakin linknya, jadi langsung chat adminnya ya. Oke teman-teman, kita akan langsung ngebahas aja. Dan ini aku mau informasikan juga ke kalian, kalian beruntung banget yang nonton video ini. Kenapa? Karena iya, aku akan ngebocorin salah satu materi yang ada di dalam Kapita Selekta Pak Hendy Kanduro gitu. Jadi wah, kalian beruntung banget gitu. Oke, kita langsung aja ngebahas. Nah, ini adalah bentuk subfile PDF-nya punya Pak Hendy ya, teman-teman. Jadi ini rangkumannya udah dijadiin satu, dinamakan Kapita Selekta, itu materi SKB Perawat. Jadi plus ada soal dan pembahasannya gitu. Nah, kalau kita mau nyari biar kita nggak bingung, ini kan halamannya ada lumayan banyak ya. Satu PDF itu halamannya ada 384. Lain ada buletin lagi, yang lain juga ada banyak filenya selain ini. Tapi kita akan ngebahas tentang yang ini, dan kita langsung ketik aja imunisasi. Oke, sementara masih searching dulu. Satu dari 100 halaman, kita cek mana materi yang ada kaitannya dengan imunisasi. Ini aku mohon maaf banget suaraku agak pelan gitu, karena aku nunggu anak aku tidur baru aku ngebuat ini dia. Jadi aku baru ngebuat video ini nunggu anak aku tidur gitu, jadi aku pelan-pelan takut dia bangun. Misalnya suaranya kurang jelas, kalian pakai headset aja biar kedengeran. Langsung kita bahas vaksinasi dan imunisasi. Nah, definisinya itu adalah vaksinasi adalah proses pemberian vaksin melalui suntikan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Nah, imunisasi merupakan proses dalam tubuh agar seseorang memiliki kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Imunisasi terbagi menjadi dua, imunisasi aktif dan pasif. Nah, manfaatnya itu apa? Manfaatnya adalah mencegah penyebaran penyakit, kemudian melindungi dari resiko kematian dan cacat, dan menghemat waktu dan biaya. Nah, ini jenisnya ada banyak, ntar aku akan bahas di bawah, soalnya di bawah ada juga untuk kegunaannya. Nah, efek sampingnya itu adalah nyeri dan ruam pada area suntikan, kemudian demam ringan sampai tinggi, bengkak, kemerahan, dan anak menjadi rewel. Jadi itu salah satu efek samping dari imunisasi. Oke, kita langsung ngebahas PIN. PIN itu apa sih? Singkatan dari Pekan Imunisasi Nasional gitu. Jadi PIN polio adalah pemberian imunisasi tambahan polio kepada balita tanpa memandang status imunisasi polio sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi resiko penularan virus polio yang datang dari negara lain. Kemudian memastikan tingkat kekebalan masyarakat terhadap penyakit polio cukup tinggi. Memberikan perlindungan secara optimal dan merata pada balita terhadap kemungkinan munculnya kasus polio. Oke. Nah, ini tempat untuk melakukan imunisasi itu di mana aja gitu. Jadi, misalnya next ada pertanyaan di SKB teman-teman itu kayak gini, soalnya di tahun lalu ya, FR tahun lalu yang beredar itu imunisasi itu ditanya bagaimana pemberiannya. Terus ada juga yang ditanya imunisasi dasar gitu. Jadi kayak kita harus tahu lah untuk materi dasar tentang imunisasi. Oke, aku akan lanjutin. Tempat untuk melakukan imunisasi itu dilaksanakan di
posyandu atau pondok bersalin desa atau Polindes, kemudian ada di Poskesdes atau pos kesehatan desa, serta pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Nah, Pustu juga ada, puskesmas pembantu, klinik swasta dan rumah sakit, serta pos pelayanan imunisasi lainnya di bawah koordinasi dinas kesehatan setempat. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah aman gitu imunisasi? Nah, imunisasi polio oral merupakan imunisasi yang sangat aman. Imunisasi polio telah digunakan pada sekitar 2,5 miliar anak di seluruh dunia. Imunisasi polio ini juga menurunkan angka kejadian polio sekitar 99%. Wow, gitu. Jadi angka yang lumayan besar ya, bukan kecil gitu, 99%. Nah, ini dia, kita langsung masuk ke cara pemberiannya, dan ini FR tahun lalu ada yang dapat soal kayak gini. Imunisasi polio oral diberikan melalui tetesan sebanyak 2 tetes ke dalam mulut anak. Anak akan menyukai imunisasi ini karena rasanya yang manis gitu. Jadi udah tahu ya kalau imunisasi polio itu pemberiannya melalui tetesan. Siapa yang mendapatkan PIN? Nah, yang mendapatkan PIN itu adalah anak sehat berusia 0 sampai 59 bulan. Perlu mendapatkan imunisasi polio oral tanpa memperhatikan imunisasi polio sebelumnya. Bila anak telah mendapatkan imunisasi polio oral beberapa waktu sebelumnya atau imunisasi polionya sudah lengkap, tetap perlu mendapatkan imunisasi polio oral. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika anak sakit? Nah, bila anak sedang batuk, pilek, tanpa demam, jadi di garis bawah ya, tanpa demam, nah itu tuh boleh mendapatkan imunisasi polio oral. Tapi bila anak sedang demam atau sakit berat lainnya, maka imunisasi polio oral tuh ditunda. Imunisasi polio diberikan setelah anaknya sembuh gitu. Manfaat, anak balita yang imunisasi polio sudah lengkap perlu dan harus mendapat imunisasi polio oral saat PIN polio. Imunisasi polio akan melindungi usus anak dan mengeluarkan virus polio liar yang mungkin ada dalam usus anak. Virus polio liar yang keluar dari usus akan mati dalam beberapa hari. Bila semua anak mendapatkan imunisasi polio oral secara bersama di seluruh dunia, maka virus polio akan dapat dihilangkan dari muka bumi ini. Oke, itu tadi PIN ya. Kita lanjut ke imunisasi dasar. Oke, definisinya. Menurut Kemenkes, imunisasi dasar lengkap merupakan penyuntikan vaksin tertentu yang diberikan kepada bayi sesuai dengan usianya. Itu definisinya ya teman-teman. Jadi kali aja ada dapat soal apa sih definisi imunisasi dasar kayak gitu. Nah, ini kalian udah dapat gitu bocorannya. Nah, jadwal. Ini ada juga yang dapat soal FR tahun lalu, jadi jadwal imunisasi itu kalian hafal karena aku dapat. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak ini bisa jadi acuan lah untuk kalian. Oke, yang pertama, bayi berusia kurang dari 24 jam itu imunisasi HB0 gitu. Jadi kalian ingat kalau anak-anak di bawah 24 jam itu wajib dikasih imunisasi HB, namanya HB0. Oke, yang kedua, bayi usia 1 bulan. Nah, bayi 1 bulan itu dikasih imunisasi BCG dan polio 1. Kemudian usia 2 bulan itu dapatnya DPT, kemudian HB1 karena tadi HB0 udah kan. Jadi ini HB1, polio 2 karena polio yang pertama udah ada di usia 1 bulan, jadi polio 2 dan rotavirus. Kemudian untuk bayi usia 3 bulan itu dapatnya DPT, HB2, ini karena sebelumnya udah dapat HB yang pertama ya di usia 2 bulan, maka ini HB yang kedua dan polio yang ketiga. Bayi usia 4 bulan itu dapat DPT, HB3, polio 4, polio suntik, dan rotavirus. Kemudian bayi usia 9 bulan itu ya dapatnya campak atau MR. Nah, di sini makanya aku akan tadi aku skip karena di sini langsung dijelasin gitu jenis imunisasinya dan langsung manfaatnya. Oke, kita langsung ke manfaat vaksin HB atau hepatitis B. Dapat mencegah penyakit hepatitis B, yakni penyakit pada organ hati yang dapat berlangsung beberapa minggu bahkan seumur hidup. Jadi itu manfaat dari hepatitis B. Kemudian vaksin DPT, ini kepanjangan dari difteri, pertussis, tetanus, dapat mencegah ketiga penyakit mematikan pada bayi tersebut. Difteri adalah penyakit yang dapat membuat bayi kesulitan nafas, lumpuh, dan mengalami gagal jantung. Itu DPT. Sedangkan manfaat dari BCG dapat mencegah serangan penyakit tuberkulosis atau TB pada paru-paru dan kadangkala juga bisa berkembang menjadi meningitis. Itu manfaat dari BCG. Manfaat dari vaksin polio, penyakit polio sangat menular dan dapat menyebabkan kelumpuhan permanen.
vaksin HIV pada bayi dan anak-anak di bawah usia 5 tahun. Vaksin HIV bisa mencegah meningitis, juga infeksi pada telinga, paru-paru, darah maupun persendian. Kemudian vaksin MR, vaksin pada imunisasi dasar lengkap ini dapat mencegah penyakit campak dan rubella. Ya, ini vaksin MR ini udah banyak banget ya, kemarin kayak ada tambahan juga ya untuk anak SMP. Jadi untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Nah, kita lanjut ke suhu penyimpanan vaksin. Nah, jenis vaksin BCG itu umur vaksinnya itu 1 tahun. Suhu penyimpanannya, nah itu kalian tinggal baca sendiri. Banyak banget, jadi kalian tinggal baca aja. Oke, itu ya teman-teman, aku udah ngejelasin lengkap tentang teori atau materi imunisasi, baik itu cara pemberian, waktu, jadwal, kemudian manfaatnya gitu. Jadi ya aku anggap video aku ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, apalagi yang udah fix ikut SKB CPNS. Jadi semoga misalnya nanti waktu ujian SKB ternyata dapat soal seputar imunisasi ini, jadi udah di luar kepala. Nah itu dia, jadi misalnya kayak kalian, Kak kok seru banget sih Kapita Select tanya Pak Kanduro gitu, aku mau ikutan, aku mau juga deh punya gitu. Udah, walaupun tadi di awal aku udah ngejelasin ya, misalnya kalian mau Kapita Select tanya gimana, ini aku ingatkan kembali, kalau misalnya kalian mau order Kapita Select tanya, kalian bisa klik aja di description box, aku udah ngeletakin linknya dan kalian bisa langsung order ke adminnya kayak gitu dia. Oke teman-teman, kayaknya gitu aja dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.